Iya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah, mengucap syukur pada Tuhan atas pimpinan berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari saya undang, kita akan mulai, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar, kasih karunia Allah yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada hari ini, itu karena Engkau amat baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Patut hari ini dalam ibadah ini kami mengucap syukur, kami memuji kepada Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menikmati berkat-berkat rohani yang akan kami terima dalam ibadah ini. Mari Tuhan, urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, hamba Tuhan tergabung dalam pemusik, hamba Tuhan yang tergabung dalam WL Singer, dan hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan pesan-pesan Tuhan buat kami semua. Mari Tuhan, Kau urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan beracara dengan kami semua pada pagi hari ini, dari awal hingga selesai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari sama-sama semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom saudara, sekali lagi. Shalom. 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 Boleh kasih senyuman yang lebar buat kanan kirinya dong. Iya, boleh sapa, kasih salam kanan kirinya. Katakan Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Yes, Tuhan kita baik. Ya, Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Amin. Hari ini hari yang berbahagia, kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan di tempat ini. Kita mau berikan segalanya buat Tuhan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Dia. Come on. Woo. Mari bertepuk tangan bersama. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Are you ready? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuk sahabatnya, tujuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau kita nyanyi lagu ini bergandengan tangan, kita harus bergandengan tangan dong. Coba lihat kanan kirinya, yang jauh boleh mendekat, yang dekat merapat. Jangan ada yang malu-malu lagi ya, kita mau pegangan tangan, kita satu saudara dalam Tuhan, amin.
Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sukacita lagi. Kita mau sama-sama gandengan tangan. Kita mau tunjukkan kita satu keluarga Kristus. Sama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Yes, kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Yeay. Come on. Woo. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Siap semuanya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya ya, katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk yang paling jauh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Are you ready? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya, come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tunjuk yang paling jauh, katakan sama-sama. Kau tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan bersama-sama, tiada yang dapat memisahkan kita. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Amin. Allah kita dimuliakan di tempat ini, amin. Bulan ini kita merayakan satu harapan yang besar, yaitu Raja, segala Raja lahir di tengah-tengah kita semua, amin. Tuhan yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau angkat tangan kita mau berikan segalanya buat Tuhan. Come on. Mari semua bertepuk tangan bersama. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Hey! Katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga.
Lebih dahsyat lagi lagu ini. Tinggi dalam surga, tinggi, tinggi dalam surga, tentram tak lelah. Semuanya kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Engkau termulia Tuhan. Sungguh Tuhan, hari ini kami sadar bahwa Engkaulah pemberi harapan kami Tuhan. Ketika dunia begitu gelap Tuhan, ketika dunia tidak punya lagi harapan, Engkau Tuhan yang menjadi harapan turun ke dalam dunia ya Bapa. Dan biar hanya Engkau Tuhan yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari semuanya sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang hebat. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Kau satu-satunya yang ku andalkan. Mari semua kita sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami, sumber pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya. Kau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami katakan dengan iman kami, Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya tempat pengharapan, satu-satunya sumber penyembuh kami, Tuhan, pemulih kami ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami datang mungkin dengan keadaan yang enggak baik Tuhan, tapi Engkau Tuhan akan pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya tempat sandaran kami Bapa. Inilah pujian kami naikkan hanya bagi Engkau. Biar namamu dipermuliakan di atas muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara.
Shalom saudara, mengundang Anda untuk mengikuti kebaktian Natal Lansia hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di basement Gereja Rehoboth dengan tema Jadikanlah Hidup sebagai Kado Natal untuk Tuhan dan pembicara PDM Yeskiel. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat mendaftarkan diri Anda di depan pos security lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ikut Zoom, kebaktian online. Saya nggak ada rasa apa-apa. Yang lain berkata, oh saya mendapat berkat. Loh yang salah siapa? Tuhan atau kita? Ya kita lah. Hadirat Tuhan itu ada selalu. Cuman masalahnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Dunia desperate karena gak punya harapan. Dunia hancur karena gak punya harapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Saudara, pada pertemuan Pastor Corner bulan Desember, kita akan mendiskusikan mengenai keterampilan dalam membangun hubungan yang bermakna dengan pasangan, keluarga, teman, dan komunitas, serta pentingnya menjaga dan memperdalam hubungan tersebut. Mari hadiri Pastor Corner yang akan diadakan hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 7 malam via Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Terdengar
Shalom Leaders, tidak terasa tahun 2023 akan mencapai akhirnya dan kita akan segera menyongsong tahun baru 2024. Tentunya, tahun baru 2024 ini harus kita songsong dengan optimis dan bersemangat untuk setiap rencana dan rancangan baik yang akan kita lakukan untuk melayani jemaat di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk hadir di Leaders Meeting yang akan diadakan 14 Desember 2023 pada pukul 18.30, di mana Bapak Gembala kita akan membagikan visi besar Gereja Rehoboth di tahun 2024 pada kita terlebih dahulu para leaders. Selain itu, kita semua juga akan mengetahui rancangan-rancangan besar dan rencana-rencana besar yang akan diadakan oleh Gereja Rehoboth untuk memfasilitasi kita para leaders. Oh iya, walaupun acara ini diadakan pada pukul 18.30, kami mengundang para leaders untuk hadir lebih awal untuk menikmati fellowship bersama melalui makan malam yang disiapkan. Makan malam mulai disajikan pada pukul 17.30. Oleh karena itu, leaders diharapkan untuk mengisi link yang sudah disiapkan di deskripsi video ini untuk memudahkan panitia menyiapkan makan malam sesuai dengan jumlah kehadiran. So, siapkan waktunya untuk kita bersama-sama berfellowship bersama, mengetahui visi besar Gereja Rehoboth di tahun 2024, dan kita makin diperlengkapi untuk melayani jemaat Tuhan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Sampai jumpa di tanggal 14 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. What's up saudara? Gak kerasa ya, Paskah masih lama, tapi Natal bentar lagi. So, kami mengundang saudara semua untuk datang dalam ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 Desember pukul 8 pagi, juga dalam ibadah penutupan akhir tahun tanggal 31 Desember pukul 8 pagi, dan ibadah awal tahun tanggal 1 Januari pukul 8 pagi. Sampai jumpa semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di bawah juga yang berada di balkon. Shalom. Saya percaya kita semua tetap ada dalam kekuatan dan pemulihan Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari bagian firman Allah yang terambil di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-8 sampai dengan 13. Saya akan membacakan bagi kita ayat mas dari penyampaian firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-8 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama
sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Bapak Ibu, kita akan tundukkan kepala satu kali lagi khusus untuk firman Allah yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami beroleh kekuatan dan sukacita surgawi. Kami boleh tetap ada dalam pimpinan Tuhan sehingga kami boleh tetap memuji dan memuja Tuhan. Jika sebentar firman Allah boleh disampaikan, kami percaya Tuhan bahwa firman Allah menjadi kekuatan bagi hidup kami. Untuk kami dapat menyelaraskan bagaimana kehidupan keagamaan kami selaras dengan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kerohanian kami. Karena itu kami menyerahkan setiap penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan kami nantikan dan kami percaya setiap kami beroleh berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah yang ayat masnya tadi saya sudah bacakan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah dengan judul Perjanjian Baru Sudah Datang. Perjanjian baru sudah datang. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Tapi nuansa Natal, nuansa sukacita tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Nah, karena itu walaupun kita menjelang Natal, karena saya bertugas di minggu pertama, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan kisah tentang Natal. Saya ingin menyampaikan kisah ini, cerita ini, kisah firman Allah mengenai makna dalam kehidupan iman kita. Tujuan utamanya adalah satu, saudara. Supaya kehidupan keagamaan yang kita lakukan hari ini, bahkan sampai akhir hidup kita, selaras dengan kehidupan kerohanian yang kita lakukan di sepanjang hidup kita dengan hati dan jiwa kita. Saudara-saudara, jika kita menyaksikan, jika kita membaca dari apa yang dikatakan di dalam judul ini, perjanjian baru sudah datang. Apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Saudara, perjanjian baru adalah sebuah masa atau sebuah keberadaan yang memang kita dihadapkan dengan peristiwa itu. Tetapi kita juga harus tahu kalau ada perjanjian baru pasti ada perjanjian yang sebelumnya. Itu yang disebut dengan perjanjian lama. Dan kita memang harus menyadari bahwa kita sedang hidup di dalam itu, tapi yang menjadi masalah bagaimana kita harus hidup dalam satu perjanjian baru. Tanpa mengurangi makna Natal, tapi hari ini kita akan menyikapi di dalam kehidupan kita bagaimana kita harus hidup hari-hari ini di dalam Tuhan. Bicara tentang perjanjian baru, ini berbicara tentang adanya dua masa penting. Adanya dua rentang waktu panjang. Yang pertama adalah perjanjian lama, lalu yang berikut adalah perjanjian baru. Dan itu menjadi satu hal yang penting juga di dalam kehidupan kita. Sebab mau tidak mau kita sedang menjalani itu. Hidup kita itu ada di salah satu itu. Sudah pasti sesuai dengan temanya perjanjian baru sudah datang. Maka kita sedang hidup dalam perjanjian yang baru. Itu sebabnya firman Allah yang kita punya terbagi dalam dua bagian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Dan perjanjian baru ditandai dengan kehadiran Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita datang ke dunia ini dalam wujud daging. Nah, itu juga yang mengakibatkan, yang memberikan satu kejelasan kepada kita. Kalau ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru, sebetulnya keduanya saling berkaitan. Dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Mengapa ada perjanjian lama, mengapa ada perjanjian baru? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita menyikapi semua itu dengan benar di dalam Tuhan. Saudara, ayat yang ke-8 mengatakan apa? Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Apa? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
Kita tidak pernah bisa lepaskan bagaimana kehidupan saudara dan saya secara rohani juga secara agamawi kita terkait dengan kehidupan apa yang dialami oleh mereka dalam perjanjian lama. Di sini dikatakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Nanti saya akan jelaskan itu. Bahkan ayat yang ke-13 mengatakan, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, adanya perjanjian baru yang sudah datang, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi sadarilah, pahamilah bahwa kita sedang hidup dalam satu perjanjian baru. Nah, saudara-saudari, sebelum saya ingin menjelaskan tentang perjanjian yang baru, saya berharap kita semua masih pagi, jadi pikiran kita masih fresh, dan saya akan menjelaskan dulu bukan perjanjian barunya, tapi saya akan menjelaskan mundur ke belakang. Karena ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru, maka saya akan menjelaskan kepada kita tentang perjanjian lama terlebih dahulu. Ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan apa yang dikatakan di sana, aku menolak mereka, demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Menjadi satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa bagaimana Tuhan membawa umatnya pada masa itu dari tanah Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir, lalu keluar ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kita tahu sesuai dengan firman Allah bagaimana Tuhan memberikan hukumnya kepada mereka. Hukum itu diberikan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka taat kepada hukum itu. Supaya lancar jalannya, supaya berhasil dalam hidupnya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Allah? Mereka tidak setia. Dan itu sebabnya di ayat 9 di bagian akhir dikatakan itu sebabnya mengapa Tuhan menolak bangsa itu. Saudara-saudari, ada beberapa ciri yang saya ingin sampaikan kepada kita sehubungan dengan perjanjian yang lama. Kalau kita bicara tentang perjanjian lama, maka kita dihadapkan kepada hukum yang lama. Apa hukum yang lama? Hukum yang lama itu adalah hukum Taurat. Nah, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, saudara, hukum Taurat itu adalah hukum yang bersifat pasif. Mengapa pasif? Karena hukum ini ditulis oleh jari Tuhan pada dua loh batu yang pada hakikatnya batu itu adalah benda mati. Nah, itu sebabnya juga mengapa hukum Tuhan ini harus dipatuhi saja dan manusia harus taat terhadap hukum yang mati itu. Saudara-saudara, karena hukum Taurat adalah merupakan hukum yang pasif dan menjadi hukum yang mati, maka hukum ini seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang menganut percaya kepada hukum ini. Kita sering mendengar, bahkan kita sering membaca di dalam firman Allah, ada orang-orang Farisi. Dia adalah pelaku dari hukum Taurat. Tetapi apa yang muncul di dalam hatinya, apa yang ada di dalam aktivitas keagamaannya, seringkali mencari-cari kesalahan. Dan rupa-rupanya orang yang seperti ini senang ketika dia tahu ada hukum yang dia jalankan. Karena apa? Karena dia menjalankannya dengan semata-mata hanya sebuah tindakan yang dilakukan dalam tindakan fisik. Tetapi apakah itu dengan hatinya atau tidak? Ini menjadi satu pertanyaan penting. Nah, karena itu, karena tidak diawali dari hati yang terdalam, maka ketika mereka melakukan hukum itu, mereka melakukannya semata-mata hanya sebagai sebuah hukum yang harus dilakukan. Dan itu sebabnya yang tadi saya katakan sering disalahpahami. Ketika lihat orang salah, dia senang menunjuk-nunjuk kesalahan itu. Ada satu kisah yang menarik, saudara. Kita tidak akan buka. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya berbicara tentang wanita yang berzina. Singkat cerita,
Ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita yang berzina, yang ketangkep basah sedang berzina. Dibawalah kepada Tuhan. Lalu dia menanyakan kepada Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat, wanita ini sudah sangat jelas harus dirajam sampai mati. Lalu apa yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus? Menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan? Saudara, ada dua pertentangan hukum pada saat itu yang memang muncul di dalam peristiwa itu. Ahli Taurat ini mengatakan demikian, bertanya demikian, bukan semata-mata ingin tahu berita yang benar bagaimana. Tetapi kita tahu bagaimana ahli Taurat ini semata-mata hanya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa yang Yesus putuskan itu adalah sebuah kekeliruan. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, ketika Yesus menjawabnya, maka ahli Taurat ini akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tahukah kita bahwa dalam peristiwa ini sepertinya ahli Taurat ini sedang menyatakan sesuatu. Orang yang bersalah terhadap hukum Taurat, dia harus dihukum. Tetapi dirinya sendiri karena keberadaan dari jawaban yang Tuhan berikan, siapa yang tidak berdosa silakan lempar dulu. Itu menandakan bahwa bagaimana manusia itu harus melihat dirinya juga. Bahwa siapa kita sehingga kita menghukum yang lain. Sepertinya ahli Taurat ini sedang bicara, aku memang demikian. Tetapi engkau harus memaklumiku. Berikanlah sebuah keringanan kepadaku. Aku tidak dihukum. Tapi kepada orang yang bersalah ini kita harus menghukumnya. Saudara, Yesus dijebak dengan pertanyaan itu. Tetapi kita juga tahu bagaimana keberadaan itu dapat berjalan baik. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup. Apa yang dikatakan Tuhan? Siapa di antara mereka yang tidak berdosa silakan lempar lebih dulu. Singkat cerita, satu persatu dari mereka, dari yang jabatannya paling tinggi sampai masyarakat umum, mereka pergi meninggalkan mereka. Jadi hanya ada Yesus dan wanita itu. Saudara, saya mau bilang begini, ada dua pertentangan hukum. Hukum Taurat, perjanjian yang lama, dan hukum Kristus yang merupakan pembawa dari perjanjian yang baru bagi kita. Ini membuktikan bahwa hukum Taurat yang mati tidak berdaya terhadap hukum kasih. Sebab ketika Yesus mengatakan, aku pun tidak akan menghukumnya. Ada apa? Ada kelepasan, ada kebebasan, ada penebusan yang Tuhan berikan. Itulah yang disebut dengan hukum kasih. Nah, hukum ini memberikan satu kehidupan bagi umat manusia. Dan peristiwa ini menyatakan kepada kita, hukum Taurat itu memang sudah usang dan sudah tidak mampu lagi untuk dijalankan. Karena hukum yang baru itu sudah datang. Saya hanya mau bilang, hukum kasih menang di atas segala sesuatu. Saudara, ini memberikan satu penegasan kepada kita. Bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Seringkali kita menunjuk-nunjuk kesalahan-kesalahan orang. Tetapi sebetulnya kita sedang hidup dalam satu hukum yang baru. Seperti Yesus katakan kepada wanita itu, aku pun tidak akan menghukummu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Cukup sudah. Itu memberikan sebuah jawaban penting bagi wanita itu. Karena wanita itu memperoleh kehidupan kedua karena hukum kasih. Saudara, intisari dari perjanjian yang lama atau yang di dalamnya ada hukum Taurat. Saya mau katakan begini, bahwa hukum Taurat itu menjadi hukum yang dasar bagi mereka pada saat itu. Jadi itu sebabnya mengapa tadi saya katakan mereka harus melakukan itu, harus melakukan Taurat. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa hukum Taurat yang diberikan pada saat itu kepada bangsa Israel, saudara, ini memberikan sebuah pernyataan yang pasti. Bahwa dengan keberadaan hukum, manusia itu semakin susah mencapai Allahnya. Mengapa demikian? Hukum Taurat itu ibarat jendela. Bagaimana kita dapat melihat dosa-dosa kita. Dosa yang begitu banyak karena keberadaan hukum Taurat akhirnya tahulah kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa.
Dan bagaimana kita dapat mencapai Allah yang maha tinggi? Allah yang maha tinggi tidak pernah bisa dicapai oleh manusia. Dan itu sebabnya mengapa Taurat itu tidak membawa kepada satu kehidupan. Kita nanti akan melihat bagaimana hukum Taurat ini menjadi satu hukum yang memang sudah selesai. Tapi yang menjadi satu hal yang penting, Allah di tempat yang maha tinggi. Dan rupa-rupanya Allah semakin tinggi menjauhi kita karena keberadaan dosa-dosa kita yang kita miliki, yang kita bawa di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, hukum ini tadi saya katakan seperti sebuah jendela dosa yang membuat kita makin jelas manusia itu semakin takut, manusia itu semakin hidup dalam tidak ada kepastian. Ini membuktikan jelas apa yang kita lakukan, apa yang orang harapkan dari hukum Taurat. Tindakan memang sudah dilakukan, tetapi tindakan itu pun juga tidak pernah memberikan kepastian bagaimana kita bisa mencapai Allah. Firman Allah mengatakan, saudara, di dalam Roma 3 ayat yang ke-19 dan 20. Saudara tidak usah buka, saya akan bacakan buat kita. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Perhatikan apa yang dikatakan firman Allah. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, mengapa? Tadi saya katakan di awal. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Punya sebuah korelasi yang jelas. Walaupun di sana ada hubungan sebab akibat. Mengapa perjanjian baru diberikan? Karena perjanjian yang lama tidak mampu membawa kehidupan bagi kita di dalam Tuhan. Nah, kita masuk kepada permasalahan inti, penjelasan inti. Kalau tadi saya menjelaskan perjanjian lama, sekarang saya ingin menjelaskan penjelasan yang utama. Perjanjian baru sudah datang. Saya akan jelaskan tentang perjanjian baru. Dan ayatnya saya akan bacakan di dalam ayat yang 10a. Demikian bunyi firman Allah. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Cukup sampai di situ. Saudara, firman Allah ini menyatakan kepada kita bahwa maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu merujuk kepada apa? Kepada satu masa sebelum itu. Kalau ini berbicara tentang perjanjian baru, maka pada waktu itu adalah perjanjian yang lama. Setelah perjanjian lama hadirlah karena ketidakmampuan manusia untuk mencapai Allah, maka Allah berikan perjanjian yang baru kepada saudara dan saya. Itu sebabnya judul firman Tuhan pagi hari ini adalah perjanjian baru sudah datang. Nah, firman Allah ini memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa setelah waktu itu, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Menjadi satu pertanyaan penting bagi kita, saudara. Bagaimana kita harus hidup dalam perjanjian yang baru? Ini tugas kita. Tadi saya sempat katakan kita punya hidup keagamaan kita. Apa yang kita lakukan hari ini adalah kehidupan keagamaan kita. Karena mungkin hamba Tuhan, kita semua tidak akan melihat dan tidak mampu melihat bagaimana hatimu, hati kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang benar atau tidak. Yang penting kalau hadir di tempat ini ya kita lakukan kehidupan keagamaan kita. Nah, tetapi di bagian ini karena kita berbicara tentang perjanjian yang baru, maka ada satu penekanan yang harus kita mengerti bagaimana kita hidup dalam perjanjian yang baru. Roma 3 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bagaimana kita harus hidup dalam perjanjian yang baru. Ada dua hal saja. Pertama, kita hidup tanpa Taurat.
Yang kedua adalah kita hidup dalam kebenaran Allah yang dinyatakan kepada kita hari ini. Bagaimana kita melakukan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, itu menjadi satu ukuran yang penting. Kalau mungkin pada masa lalu kehadiran kita di tempat ibadah itu menjadi satu hal yang penting. Tetapi perjanjian baru mengatakan kepada kita, apakah hati kita benar di dalam Tuhan? Sebab kalau hati kita benar di dalam Tuhan, maka ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana? Kalau tadi bagaimana kita hidup dalam perjanjian baru, pertanyaan berikutnya muncul, kebenaran yang mana yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Saudara, ayat yang ke-21, ayat yang ke-22 ya tadi saya bacakan, yaitu kebenaran Allah karena apa? Karena iman. Yang pertama, bagaimana kita dapat hidup dalam perjanjian baru? Ialah hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetapi kebenaran yang mana? Kebenaran itu adalah kebenaran karena kita hidup oleh iman di dalam setiap perjalanan hidup ini. Dan yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Yaitu kebenaran Allah karena iman, dan iman itu adalah iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan lagi. Dua hal yang penting yang harus kita lakukan, kebenaran apa yang harus kita perbuat. Mari kita hidup oleh iman. Dan mari kita terus hidup beriman di dalam Kristus. Cukup kita lakukan itu di sepanjang hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam perjanjian yang baru. Saudara, kita masuk kepada bagian inti dari penyampaian firman Tuhan. Mari kita mengenali yang paling penting sesuai dengan firman Allah. Ciri-ciri dari kehidupan di dalam perjanjian baru. Rupa-rupanya kalau tadi perjanjian lama juga punya ciri, nah tapi perjanjian baru juga ternyata punya ciri. Supaya kita dapat mengerti apa sih yang kita perbuat, apa sih yang kita lakukan. Ayat yang ke-10b mengatakan demikian. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hal yang pertama yang menjadi ciri kita hidup dalam perjanjian baru. Mari kita introspeksi diri kita, mari kita koreksi diri kita kalau memang ada kekeliruan di dalam hidup iman kita. Apa? Ada ciri-ciri hidup di dalam perjanjian baru. Ayat yang ke-10b menjelaskan kepada kita adanya hukum yang aktif. Apa yang dimaksud dengan hukum yang aktif? Saudara, tadi di awal saya sempat katakan bahwa hukum Taurat itu ditulis oleh jari Tuhan pada dua loh batu yang sifatnya mati. Itu sebabnya mengapa hukum itu hanya harus ditaati dan manusia harus menjalankan hukum itu. Jadi manusia sedang hidup dalam satu keberadaan, keagamaan secara fisik, tidak melihat hati. Tapi dalam perjanjian yang baru ada satu ciri hidup yang berbeda. Apa itu? Cirinya adalah hidup dalam satu kehidupan yang berbeda karena apa? Karena perjanjian baru tidak ditulis oleh jari Tuhan pada dua loh batu. Tetapi ciri ini memberikan penegasan kepada kita bahwa perjanjian baru itu dihadirkan dalam kehidupan kita melalui kehadiran satu pribadi yang namanya Yesus. Saudara tahu pribadi itu, hari ini, bulan ini Yesus lahir ke dunia. Dalam rupa fisik seperti saudara dan saya. Itu tandanya apa? Kalau Yesus sudah datang dalam rupa fisik, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertentangan lagi. Allah sudah datang bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, apa yang dikatakan firman Allah? Kalau dulu aturan itu ditulis pada batu, tetapi yang 10b mengatakan aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu yang dimaksud dengan hukum yang aktif.
Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak ditekankan lagi secara fisik. Tetapi kita juga tahu bahwa ibadah-ibadah kita seperti ini memang kita tetap harus lakukan. Tetapi yang terlebih penting tadi saya katakan, keberadaan hati saudara dan saya, apakah kita ada di tempat ini atau tidak, saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi hukum yang aktif menentukan sebuah keaktifan kehidupan kita. Kepada siapa hati kita tertuju. Kalau kita melakukan aktivitas kehidupan keagamaan kita secara fisik, apakah hati kita ada di tempat ini karena Tuhan ada di tengah-tengah kita? Atau malah sebaliknya, hati kita tetap tertuju kepada nanti ada berita apa ya di WA. Karena seringkali itu yang dilakukan oleh orang yang percaya. Saudara, saya ingin menekankan bahwa kehidupan kekristenan bukan kehidupan fisik saja. Memang fisik itu baik karena kita punya tatanan kehidupan. Tetapi lebih daripada itu, kehidupan saudara dan saya sedang hidup dalam satu dunia dimensi yang berbeda. Itulah yang disebut dengan dimensi roh. Kita memang sedang hidup dalam tubuh daging, kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tetapi tahukah kita juga bahwa kita juga sedang hidup dalam roh itu? Itu sebabnya firman Allah mengatakan setiap orang yang percaya hidup dipimpin oleh roh Allah. Bagaimana roh Allah itu ada dalam kehidupan kita dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya keberadaan fisiknya saja, tapi hatinya pun juga bersuka cita karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara, ada satu ayat pamungkas yang penting kita ketahui dan mungkin kita juga sudah tahu. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Rasa-rasanya kalau kita memperhatikan dari apa yang dikatakan firman Allah, kehadiran kita di tempat itu menjadi tidak penting. Tidak penting dalam arti kata apa? Tuhan tidak melihat itunya. Tapi kehadiran kita menjadi sangat penting jika itu betul-betul dialirkan di dalam roh yang benar kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, roh kita turut bernyanyi bagi Tuhan. Saat kita mendengarkan sebagian daripada firman Allah, bahkan saat kita melakukan sebuah ritual ibadah kita, walaupun ini hanya fisik, percayalah ketika itu dimulai dengan hati, hukum yang aktif itu ada dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita tidak menyia-nyiakan setiap kehidupan kita. Perjanjian baru punya ciri adanya hukum yang aktif. Penekanannya bagaimana kita dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah benar di dalam Tuhan? Perjuangan seumur hidup sampai akhir hidup kita, mari kita jalani dengan pimpinan Tuhan. Kita lihat ciri yang kedua. Ciri yang kedua ada di dalam ayat yang ke-11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ciri yang kedua, hidup dalam perjanjian baru adalah adanya hukum yang berlandaskan kasih. Pentingkah hal ini bagi kehidupan kita? Saudara, firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita memang harus mengenal Tuhan sekarang. Bukan hanya hayo kenal Tuhan seperti pada masa lalu dalam perjanjian yang lama. Hari ini kita benar-benar harus mengenal Tuhan kita. Hukum yang aktif itu bukan sekedar label di dalam kehidupan kita. Tapi hukum yang aktif itu harus menjadi wujud nyata di dalam setiap kehidupan kita. Sekecil apapun, selemah apapun, kita mampu menjadi terang di tengah lingkungan kita. Saudara dan saya dipanggil untuk melakukan kasih. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup dalam hukum yang berlandaskan kasih. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan tindakan itu di sepanjang hidup kita? Saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kesimpulannya apa bagi kita?
kalau kita mengenal Allah, maka wujud nyata itu adalah dinyatakan dengan kasih. Bagaimana kita mengenal Allah? Wujud nyatanya sekali lagi, jika saudara dan saya hidup dalam kasih Allah. Rupa-rupanya, saudara, kasih ini menjadi satu ukuran penting di hadapan Tuhan. Siapa saudara dan saya dalam pandangan Tuhan? Kita boleh rajin beribadah, kita boleh melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih itu, maka kita tidak mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kembali lagi, lakukan kasih itu di sepanjang kehidupan kita. Tindakan kasih yang kita lakukan adalah sebuah bukti bahwa kita sedang hidup dalam perjanjian yang baru. Jadi hati-hati kalau kita tidak memiliki kasih, rasa-rasanya kita masih sedang hidup dalam perjanjian yang lama. Dan itu juga yang mengingatkan kepada kita, ingat bahwa kasih itu adalah bukan label. Kasih mungkin di kening atau di dada, orang Kristen itu penuh kasih. Kasih itu berbicara tentang tindakan. Saya ingin kasih contoh, saudara. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, saya mencintai pacar saya. Ya. Kalau saya mencintai dia, saya bilang aku mengasihi, aku cinta, aku mengasihi, aku cinta. Tetapi saya tidak berani mengambil keputusan untuk menikahi dia. Artinya pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu hanya simpenan saya. Saya boleh mengatakan kasih kepada dia, bahkan sepanjang hidup saya mengasihi dia. Tetapi kalau tidak ada satu respon dari kita, bagaimana merespon kasih itu di dalam hidup kita, dia hanya sebagai sebuah simpanan buat saya. Dan saya pikir tidak ada wanita yang mau dibegitukan. Saudara, bukan kebetulan mertua saya pada saat itu berurusan dengan sebuah aktivitas kerja. Yang namanya golok, yang namanya pisau itu selalu bagian dari kehidupan dia. Ya karena mertua saya tukang daging, saudara. Jadi dia punya itu. Tapi saya juga khawatir kalau saya tidak memberikan sebuah etika baik, sebuah keputusan yang benar dalam hidup saya, maka bisa-bisa golok itu melayang kepada fisik saya. Itu sebabnya sebelum itu terjadi, pada saatnya saya datang meminang dia untuk menikahi dia. Saudara, itu adalah satu tindakan kasih. Tetapi coba kita pahami, kita sadari. Kalau saya mau menikahi dia tetapi dia tidak mau, gayung tidak bersambut. Berarti saya bertepuk sebelah tangan. Demikian juga dengan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau dia berkata kepada saudara bahwa dia adalah Allah yang mengasihi, karena itu lakukan kehidupan kita dengan kasih. Oh ya Tuhan, benar, kasih itu baik, kasih itu nyata dalam hidup kami. Tapi kalau kita tidak punya sebuah respon terhadap kasih itu, jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Apakah yang kita lakukan? Hukum yang berlandaskan kasih itu ada dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hari ini kita akan memasuki momen Natal yang penting. Jangan Natal hanya sebuah seremonial yang membuat kita senang, sukacita. Tapi lebih daripada itu, Natal lahir dalam hidup kita. Karena kita sedang hidup dalam perjanjian yang baru. Mari kita ekspresikan hidup kita dengan benar. Apa yang ada dalam hatimu hari ini? Hukum yang aktif itu Tuhan sudah tanamkan kepada saudara dan saya. Tapi dapatkah kasih itu terpancar di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita? Kita akan lihat ciri yang ketiga, yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara-saudari yang kekasih, hukum yang ketiga adalah sebagai ciri dari perjanjian yang baru adalah adanya hukum kasih karunia Tuhan. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa hukum baru walaupun manusia itu melakukan kesalahan yang tadi saya katakan manusia sulit mencapai Tuhan. Hukum yang baru diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Karena perjanjian yang baru itu sudah datang. Mengapa demikian? Karena kita beroleh belas kasihan dan pengampunan dosa.
manusia yang tidak berdaya melakukan hukum Taurat, tetapi dapat dibenarkan ketika kita percaya kepada Kristus. Dan itu sebabnya pembenaran Kristus menjadi satu hal yang mutlak diberikan kepada kita hari ini. Bagaimana kita menerima setidak-tidaknya 3 kali pembenaran daripada Tuhan. Pertama adalah bahwa kita telah ditebus. Kita ini adalah budak. Dan apa budak? Kita adalah budak dosa. Itu sebabnya saudara, seorang budak dapat terlepas dari kungkungan pemiliknya, majikannya, ketika dia dibayar, ditebus dan lunas dibayar. Itu sudah dilakukan Yesus bagi saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Hal yang kedua, bagaimana kita memperoleh pembenaran Kristus. Bahwa kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1:12. Kita menjadi anak-anak Allah. Mengapa ini menjadi penting, saudara? Hubungan relasi dengan Tuhan itu menjadi satu ukuran yang penting. Bagaimana relasi itu menjadi penting dan dapat kita lakukan, hanya ada satu yang paling penting. Tuhan mengadopsi kita, Tuhan mengadopsi saudara dan saya untuk menjadi anaknya. Sehingga kita mengerti bagaimana keberadaan Allah yang maha dahsyat itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya juga kita beroleh pembenaran di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara tahukah kita bahwa kehidupan kita sedang hidup dalam sebuah proses panjang. Dan proses itu akan kita lakukan terus sampai akhir hidup kita. Kita beroleh kasih karunia Tuhan. Karena sudah bukan dosa lagi yang kita lihat. Tuhan lihat. Tetapi Tuhan melihat bagaimana proses kehidupan kita ke depan. Menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Suatu kali dia akan datang menjemput kita. Apa yang harus dipersiapkan oleh mempelai wanita untuk menyambut mempelai pria? Saya percaya kebanyakan kita sudah pernah menikah. Dan karena itu kita mengerti bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan sang mempelai pria. Saudara, kebenaran Allah, pembenaran Allah sudah dinyatakan bagi kita. Ayat terakhir saudara, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan satu kasih karunia, tetapi ada banyak kasih karunia. Apapun yang menjadi kesalahanmu, apapun yang menjadi pelanggaranmu, Tuhan tidak lihat itu lagi. Sepanjang hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan, kita sedang hidup dalam satu hukum kasih karunia. Karena itu percayalah, kita berlimpah dengan kasih karunia itu. Dan karena kita berlimpah dengan kasih karunia itu, jangan sesat dan jangan salah menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 17 dan 18 yang terakhir. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ayat ini mengatakan Taurat itu datang dari Musa. Tetapi kasih karunia itu datang daripada Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini. Memberikan kasih karunia itu bagi kita. Natal menjadi penuh sukacita karena kesalahan kita. Kebobrokan kita pada masa lalu tidak diperhitungkan lagi. Karena itu dia datang mau menebus saudara. Dia datang mau mengadopsi saudara dan saya. Dia datang mau memberikan satu kehidupan bagi kita. Karena kita dipersiapkan menjadi mempelai wanita. Pertanyaan terakhir saudara. Apa yang mau kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Saya percaya Natal mengingatkan kita bahwa Yesus tidak main-main untuk hidup saudara dan saya. Dan hari ini Yesus lahir. Yesus hidup dalam hidup saudara dan saya. Jangan biarkan dia bertepuk sebelah tangan. Tapi mari kita hidup dalam perjanjian baru. Karena perjanjian yang baru sudah datang. Siapa di antara kita yang percaya bahwa perjanjian baru itu sudah datang? Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini menyambut kedatangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak kisah Natal yang membuat kami mengerti bagaimana sukacita Natal itu ada.
Tetapi hari ini kami boleh beroleh pengertian bahwa perjanjian yang baru yang Tuhan berikan sungguh menjadi perjanjian yang menghidupkan kami. Di saat kami tidak mampu mencapai Allah, tetapi melalui perjanjian yang baru Tuhan datang bagi saudara dan saya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini ke depan sampai Tuhan datang, kami mau terus hidup benar di dalam Tuhan. Kami mau percaya terus kepada Allah yang hidup di dalam Kristus. Dan kami mau terus lakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan berkati umat Tuhan. Tuhan berkati aktivitas mereka. Tuhan berkati hati mereka. Supaya kehidupan keagamaan kami semua selaras dengan kehidupan kerohanian kami di depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Saya serahkan. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas menerangkan tentang kedatangan Yesus dalam dunia ini, ya, tentang Natal. Saudara, sebelum kita menutup kebaktian pada hari ini, saya akan menyampaikan 3 pengumuman penting untuk kita semua yang perlu perhatian kita semua. Pertama, seperti biasa diumumkan pada akhir tahun di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, bahwa kita tidak mengedarkan les sumbangan untuk Natal. Tidak sama sekali. Tapi saudara, tiap akhir tahun, yaitu bulan Desember dan bulan Januari, pada bulan Desember kita mengingat, ya, akan kasih Tuhan selama tahun ini. Begitu banyak kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga sebagai ucapan syukur kita memberikan satu persembahan syukur kepada Tuhan. Envelope-nya ada di depan, saudara bisa ambil atau saudara bisa transfer lewat rekening dengan catatan persembahan syukur. Saya kira semua kita memperoleh begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan patut kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kedua, saya mau tanya kepada saudara yang belum menerima kartu pemberitahuan ini. Siapa yang belum menerima? Karena ini dibagikan kepada seluruh saudara, semua saudara, baik suami, istri, ya, yang ada dalam anak-anak yang ada di Flame, semua dibagi saudara, satu orang satu. Dan kalau saudara buka dan saudara baca, ada note di bawah, yaitu supaya kartu ini dibawa pada tanggal 9 Desember, hari Sabtu ini, ya. Sabtu ini dibawa dalam satu kebaktian yang kita akan buat, yaitu kebaktian ucapan syukur. Berkenan dengan berkat Tuhan yang kami berdua dan keluarga rasakan selama 50 tahun ini. Ucapan syukur ulang tahun pernikahan yang ke-50. Jadi harap saudara bawa, jangan lupa, ya. Sudah ditulis di bawah, harap saudara bawa. Sekali lagi, yang belum mendapat kartu pemberitahuan ini, saudara bisa minta kepada Asel, ya. Dan ketiga, yaitu saya akan sampaikan saudara perubahan sedikit liturgi, ya, Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Berdasarkan
kalau saudara mengikuti biblical night, ya, mulai dari kita datang ibadah itu apa, pujian penyembahan itu gimana, persembahan itu bagaimana, ya. Dan selanjutnya tiap hari Kamis, saudara, di situ ada persembahan. Dan selama ini kita tahu bersama-sama, persembahan setelah COVID itu, persembahan itu tidak diedarkan. Oleh sebab memang protokol kesehatan tidak membolehkan itu dilakukan. Karena dengan kantong persembahan yang diedarkan itu akan, kalau ada virus itu akan bagi-bagi, tersebar. Sebab itu tidak dilakukan itu melalui rekening, dan setelah sudah mulai menjadi endemi, itu yang dilakukan adalah, seperti kita tahu sampai sekarang dilakukan adalah kolektan, berdiri di pintu 2 orang, berdiri di dekat lift, dan saudara memberikan persembahan, masukkan ke dalam tempat, ya, envelope persembahan itu, dan saudara taruh. Ya, nah saudara, setelah kita semua belajar bersama-sama tentang bagaimana tentang persembahan itu, maka persembahan itu adalah satu bagian dari ibadah yang harus kita persiapkan. Jadi bukan, oh iya ya persembahan ya, sampai di gereja baru ketemu asar, oh iya ya ada envelope yang coklat tua itu ya. Ya ada berapa ya? Nah bukan begitu saudara. Persembahan itu kita persiapkan dari rumah. Sehingga pada waktu kita memberikan persembahan, maka itu akan didoakan. Sebelum persembahan diedarkan dan setelah persembahan itu dikumpulkan, saudara sudah memberi, maka itu akan didoakan. Jadi liturginya akan jadi seperti berikut. Ya, liturgi kebaktian akan jadi seperti berikut. Pertama saudara, sebelum kebaktian ada doa pre-service. Doa pre-service itu bukan hanya dikhususkan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan pada hari ini, ya. Bagi saudara yang mau ikut juga silahkan. Ketua-ketua seksi yang akan ketua komisi yang ikut silahkan. Biasanya dilakukan di bagian kiri depan situ ya. Kita doa di sana. Doa pre-service. Setelah itu kebaktian dimulai dengan votum. Setelah votum, doa pembuka kan votum, ya. Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang menciptakan. Itu votum itu namanya. Setelah itu doa pembuka. Setelah doa pembuka, kita akan memuji Tuhan, dipimpin oleh WL dan singer, diiringin oleh musik. Ya, acara itu acara praise and worship. Setelah praise and worship selesai, WL akan berdoa. Doanya WL itu isinya adalah pertama mengucap syukur. Tuhan sudah memimpin pujian, penyembahan yang sudah dinaikkan. Dan kedua, berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Pada waktu itu WL sudah mendoakan untuk persembahan yang akan kita berikan. Nah, pada waktu persembahan itu akan diedarkan, yang akan diedarkan adalah
keranjang-keranjangnya seperti saudara lihat di ini gitu ya. Itu akan beredar dari kiri ke kanan. Nah, dua baris itu 2 atau 3 baris setelah dikumpul di pinggir itu ada kolektan. Ya, kolektan yang akan menerima itu. Jadi mungkin di dalam ini ada, kalau dihitung kursinya itu ada berapa, itu tentu memerlukan saudara-saudara pelayanan kolektan lebih banyak dari biasanya. Nah, pada waktu persembahan itu, keranjang itu beredar, ya, maka saudara di screen sini itu akan ditampilkan ayat-ayat yang berhubungan dengan persembahan kita dan juga diiringi oleh lagu rohani. Jadi di screen ini bukan pengumuman. Di screen ini akan tampil ayat-ayat rohani yang diiringi oleh ayat-ayat Alkitab yang diiringi oleh lagu rohani. Ya. Saya kira dengan banyaknya saudara-saudara kita yang bertugas kolektan itu tidak akan lama. Setelah selesai maka hamba Tuhan yang akan bawa firman Tuhan, dia akan maju ke depan tempat ini, ke mimbar, dan dia akan berdoa. Doanya itu isinya 2 hal, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan semua persembahan yang saudara berikan. Itu didoakan, ya, mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu didoakan oleh pengkhotbah. Setelah itu didoakan, pengkhotbah akan melanjutkan berdoa untuk firman Tuhan yang dia sampaikan. Setelah doa, firman Tuhan disampaikan. Setelah firman Tuhan disampaikan selesai, maka ada pengumuman. Nah, pengumuman itu pada saat itu. Tentu pengumuman akan diatur oleh service ministry atau bagian AVD, akan dibikin sebenarnya sehingga tidak panjang. Misalnya demikian. Sekarang ada next siapa yang mau khotbah, kan gitu. Dan nextnya itu misalnya ditulis Pendeta Yohanes Rungkat. Minggu depan nih, terus ditampilkan kira-kira 2-3 kalimat saya khotbah itu direkam, itu ditampilkan. Nah, itu tidak ada, cuma ditulis namanya saja. Pasti saudara tahu kalau ditulis Pendeta Kristina, saudara tahu bahwa itu Ibu Gemala. Jadi tidak usah ada hal-hal yang demikian. Itu memperpendek waktu. Dan kalau sudah selesai dari screen, ternyata ada 1-2 pengumuman pendek yang akan melengkapi, saya akan melengkapi pada saat itu. Setelah itu doa penutup dan doa berkat. Selesai kebaktian. Nah, saudara, jadi sedikit perubahan adalah setelah WL, setelah praise and worship, WL akan berdoa untuk apa yang sudah dilakukan, pujian penyembahan yang sudah dinaikkan pada Tuhan, doa ucap syukur untuk pertolongan Tuhan itu, dan kedua dia berdoa untuk persembahan yang akan diedarkan. Selesai, di situ ada ayat mas, ayat Alkitab dan lagu rohani. Selesai, hamba Tuhan naik maju ke depan, doa pertama untuk persembahan yang jemaat berikan, ya, persembahkan ucapan syukur pada Tuhan bahwa kita bisa memberi persembahan pada Tuhan. Dan setelah itu doa untuk firman Tuhan yang dia akan sampaikan, dan pengumuman
akan disampaikan setelah khotbah. Jadi itu yang ada perubahan sedikit, dan saya harap dengan pengumuman ini kita semua sadar, kita semua mengerti, kita semua tahu bahwa ini perubahan memang dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Kapan dong dimulainya? Perubahan ini akan dimulai pada tanggal 1 Januari. Jadi sampai bulan Desember selesai, itu akan seperti biasa seperti ini. Dan mulai 1 Januari kebaktian ucapan syukur, ya, liturgi ini akan diterapkan. Jadi dimulai bulan Januari dan dimulai pada tanggal 1 Januari kebaktian ucapan syukur. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus sudah beracara dengan kami semua. Terima kasih Kau sudah urapi hamba Tuhan dengan urapan-Mu dari surga. Hingga pelayanan kami boleh Tuhan terima oleh jemaat dan boleh menjadi berkat bagi jemaat dan memperkenalkan hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami telah berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan untuk pemilu yang akan datang pada bulan Februari tahun depan untuk pemilu presiden, wakil presiden, kepada caleg, orang yang duduk dalam legislatif. Tolong semuanya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan tenang. Dan berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri akan menjaga keamanan di negeri ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan berkat Tuhan. Dan kami berdoa, siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang semua mempersiapkan kegiatan akhir tahun. Baik itu Tuhan, perayaan Natal, baik kebaktian akhir tahun perjamuan kudus, pembagian ayat-ayat emas, kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari. Mari Tuhan supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru ini Tuhan. Engkau menyertai hidup kami semua, pekerjaan kami, usaha kami, kuliah dan sekolah anak-anak kami semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Shalom saudara, mengundang Anda untuk mengikuti kebaktian Natal Lansia hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di basement Gereja Rehoboth dengan tema Jadikanlah Hidup sebagai Kado Natal untuk Tuhan dan pembicara PDM Yeskiel. Bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat mendaftarkan diri Anda di depan pos security lantai 1. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ikut Zoom, kebaktian online. Saya nggak ada rasa apa-apa. Yang lain berkata, saya mendapat berkat. Loh, yang salah siapa? Tuhan atau kita? Ya kita lah. Hadirat Tuhan itu ada selalu. Cuman masalahnya kita bisa merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Dunia desperate karena gak punya harapan. Dunia hancur karena gak punya harapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan.